Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi di mata pelajaran tema. Materi kali ini masuk pada subtema 3, masih pada tema 4C. Untuk pembahasannya silahkan kalian simak sampai selesai. Yang dibahasnya yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada juga masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Wilayah perkotaan biasanya dijadikan pusat industri, banyak gedung dan pabrik di kota. Sedangkan di pedesaan, suasananya lebih sejuk dan tenang. Wilayah pedesaan juga biasanya dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di pedesaan, banyak terdapat hamparan sawah karena sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas bertani. Berikut ini contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, contoh pemanfaatan hasil perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa banyak terdapat di pantai karena menghasilkan kelapa yang berkualitas. Air kelapa muda dapat menjadi minuman segar yang disukai banyak orang. Ada pula buah kelapa yang sengaja dibiarkan menjadi tua. Buah kelapa yang tua dapat menghasilkan santan. Santan didapat dari isi buah kelapa yang telah diparut atau digiling. Santan bermanfaat untuk berbagai macam bahan makanan dan minuman. Yang kedua, contoh-contoh pemanfaatan hasil ternak ayam. Ayam merupakan hewan yang sering dibudidayakan karena memberi banyak manfaat kepada manusia. Telur ayam dapat dijadikan bahan makanan dan campuran minuman. Daging ayam dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contoh-contoh hasil peternakan sapi. Sapi termasuk hewan yang sering dibudidayakan karena memberi banyak manfaat kepada manusia. Daging sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, misalnya sosis dan burger. Susu sapi bermanfaat bagi tubuh manusia serta dapat dijadikan bahan makanan dan minuman, seperti dijadikan keju ataupun dijadikan es krim. Selanjutnya masuk pada materi IPA, pentingnya peduli lingkungan dan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga. Pentingnya peduli lingkungan. Kita akan merasa nyaman saat berada di tempat yang terawat. Perilaku peduli terhadap lingkungan merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun wujud mencintai lingkungan dapat kita lakukan melalui berbagai cara berikut ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengurangi penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan fasilitas transportasi umum. 3. Merawat tumbuhan dan hewan di rumah. 4. Menciptakan lingkungan rumah yang hijau dan asri. Dan 5. Menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika dirawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal itu. Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Apakah kalian bisa membedakan antara hewan dan tumbuhan yang terawat dengan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Sekarang kita lihat perbedaan antara keduanya. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Menurut kalian, tumbuhan manakah yang terawat? Ya, tanaman yang ada pada gambar nomor 1 adalah tanaman yang lebih terawat dibandingkan dengan tanaman pada nomor 2. Tanaman di nomor 1 tampak lebih segar dan tumbuh subur, sedangkan tanaman nomor 2 tampak layu dan mulai menguning pada bagian pinggir daunnya. Kemudian, kalian perhatikan kembali kedua gambar berikut ini. Hewan manakah yang terawat dan mana yang tidak terawat? Domba yang ada pada nomor 1 tampak gemuk dan badannya segar serta sehat. Sedangkan kucing pada gambar nomor 2 tampak berusaha makan dari sisa-sisa makanan yang ada di sampah, sehingga badannya pun tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu sehat. Lalu bagaimana dengan kedua gambar berikut ini? Sapi yang ada di nomor 1 tampak lebih kurus, dan sedangkan sapi yang nomor 2 terlihat sangat gemuk dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa sapi yang ada pada nomor 2 lebih terawat dibandingkan dengan sapi yang ada pada nomor 1. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Manakah tanaman yang terawat? Betul sekali, tanaman yang di nomor 2 adalah tanaman yang terawat, sedangkan tanaman yang ada di nomor 1 tidak terawat. Mengapa demikian? Tanaman yang ada di gambar nomor 1 tampak layu dan hampir mati. Dari keempat pasang contoh tadi, tampak jelas bahwa hewan dan tumbuhan yang terawat akan terlihat lebih segar. Hewan yang terawat, tubuhnya akan lebih gemuk dibandingkan dengan hewan yang tidak terawat. Tanaman yang terawat akan terlihat lebih segar, sedangkan tanaman yang tidak terawat akan layu, bahkan mati. Sebagai manusia yang baik, kita harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang nyaman. Hak.
Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, jika lingkungan bersih, hidup akan terasa nyaman. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat keluarga atau toga merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat alami. Contohnya, kunyit dapat mengobati bengkak dan terkilir, flu dan demam, mencegah tumbuhnya sel kanker, dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam seperti usus. 2. Bawang putih bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti kutil dan jerawat, menurunkan darah tinggi, sumber antioksidan, dan kandungan alil sulfida dapat mencegah kanker. 3. Tanaman kumis kucing berkhasiat untuk mengobati masalah ginjal. Bagian yang dimanfaatkannya adalah daunnya. Selain itu juga untuk mengobati rematik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Menanggapi laporan hasil wawancara dan mempresentasikan laporan hasil wawancara. Menanggapi laporan hasil wawancara. Saling memberi saran kepada teman bertujuan untuk memperbaiki laporan hasil wawancara yang telah kita buat. Berikut beberapa cara mengemukakan penilaian, komentar atau pendapat. 1. Memahami masalah yang ada dengan seksama. 2. Pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pendapat disampaikan dengan cara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Berikut hal-hal yang sebaiknya disampaikan saat presentasi laporan hasil wawancara. Pertama, topik wawancara. 2. Identitas narasumber. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. 4. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. 5. Kesimpulan wawancara. 6. Kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. Selanjutnya materi SBDP atau seni budaya. Karya seni montase. Montase adalah karya seni tempel yang mengombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud bisa dari koran, majalah, buku, pamflet, ataupun yang lainnya yang sudah tidak terpakai. Berikut ini cara membuat karya montase. Pertama, tentukan tema karyamu. Kamu dapat membuat gambar latar sendiri pada kertas HVS atau karton. 2. Pilihlah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan karya montase sesuai tema yang telah kamu tentukan. Setelah itu, guntinglah gambar tersebut dengan hati-hati. 3. Cocokkan gambar-gambar tersebut hingga serasi pada kertas HVS yang sudah diberi gambar latar. 4. Jika sudah serasi, tempelkan menggunakan lem. Dan montase kalian sudah jadi. Di sini Bapak tampilkan contohnya. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.